Halo hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau kembali terhubung dengan Mari di sini. Sekarang kita akan masuk ke konten asmara cinta segitiga ya. 2 kali penarikan kartu tarot nanti yang akan Mari lakukan. 1 kali untuk membaca bagaimana hubungan si dia dengan pasangan sahnya. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana hubungan si dia dengan pasangan selingkuhannya. Namun sebelum mulai, seperti biasa mantranya di sini bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja, dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya ke bolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Kita akan awali dengan melihat bagaimana hubungan si dia dengan pasangan sahnya. Bagaimana energi aktual dalam hubungan si dia bersama dengan pasangan sahnya. Oke, baik, kita mulai di sini. Oh, wow. Ada kartu The Tower di situ. Ini dalam kondisi yang nampaknya jauh dari kata tidak baik-baik saja. Bisa di situ kata perpisahan telah keluar gitu ya, telah disampaikan, telah diucapkan gitu. Untuk beberapa ketidaktenangan ya, itu yang dirasakan di sini. Kehancuran ya, nampaknya hancur. Oke. Beberapa akan masuk kepada fase healing di sini ya. Bisa berakhirnya hubungan itu memaksa kedua belah pihak ini untuk masuk ke fase healing di situ, menyembuhkan diri. Energi si dia ini sebenarnya tuh cukup bahagia atau ada keinginan untuk membahagiakan pasangan. Ingin tetap bersama dengan pasangan. Nah, kayak gitu. Walaupun pada kenyataannya di sini dia telah berbagi hati dengan orang lain. Namun dalam situasi yang dia ini berbagi hati, saya rasa dia sudah mencoba ya berbagi hati ini, membagi energi itu dengan sama banyak antara pasangan sah dengan pasangan selingkuhan. Mencoba untuk mengharmoniskan diri dia dengan pasangan sahnya itu nampaknya udah pernah ya dilakukan oleh seseorang ini. Nah gitu. Tapi nampak lama-lama kayak gitu ya, kok hubungan ini gini-gini aja ya gitu. Hubungan ini kelihatan tuh stuck di sini. Jadi dia bisa kayak mikir, apakah aku salah ya berharap ke dia ini? Karena dicari-cari, di mana sih kesinambungan antara aku dengan dia, sahku ini? Setelah dicari-cari itu nampaknya ndak ada. Nah gitu. Jadi pertumbuhan dalam hubungan ini tuh kayaknya tidak memuaskan ya bagi si dia ini. Aku udah ngasih kamu ini, aku udah ngasih kamu itu. Tapi feedback balik dari kamu ini kok nggak ada kayak gitu. Bisa yang tadinya dia tuh dengan pasangan sahnya ini itu kayak berharap serius, nggak mau lagi pacar-pacaran, nah kayak gitu ya. Pengennya tuh nikah, atau ya pengennya tuh pacaran ini ya pacaran yang kamu dan aku hadir di dalamnya gitu. Tapi dia bisa ya, si dia ini nganggap kok hanya
hanya aku aja ya. Nah kayak gitu. Jadi ada kebosanan dengan situasi yang seperti ini terus menerus, ada kebosanan di sana. Gitu loh. Aku udah memilih kamu, tapi kenapa kamu tuh kayaknya masih ragu sama aku? Nah itu bisa juga ya cerita si dia ini dengan pasangan sahnya. Aku udah milih kamu, tapi kamu tuh kok kayaknya tidak memilih aku. Nah kayak gitu ya. Jadi kecewa. Ada rasa kecewa di sini. Gitu. Aku nih udah mencoba untuk memperbaiki situasi. Aku pengen rekonsiliasi sama kamu. Tapi kok kamu kelihatannya nggak mau ya? Nah kayak gitu. Dan akhirnya bisa dengan pemikiran-pemikiran yang seperti barusan Mari sampaikan, akhirnya si dia ini ya udahlah, aku coba melihat kesempatan lain yang mau saling membahagiakan dari luar sana. Nah kayak gitu. Ada mulai timbul rasa pesimis terhadap pasangan sah. Gitu ya. Mulai tuh kayak yang ngasih hanya sedikit, atau mungkin sama sekali udah nggak mau ngasih apapun, katakanlah perhatian, katakanlah tanggung jawab, kayak gitu ya. Udah mulai berangsur-angsur di sini ya, tidak lagi dilakukan sama si dia ini. Nah kayak gitu. Tapi walaupun begitu, misalnya katakanlah dia pasif ya, si dia ini. Tapi dalam kepasifan ini, saya rasa tetap masih ada kayak yang harapan-harapan gitu. Harapan-harapan walaupun tidak besar, tapi tetap ada harapan. Apakah masih mungkin aku dan sahku ini bisa bersama, walaupun kecil. Tapi harapan itu mari lihat tetap ada, atau keinginan itulah katakan ya. Keinginan itu kayaknya tetap ada. Nah, kayak kita. Ya, itu kalau hubungannya telah lama. Tapi kalau ini ternyata hubungannya ya walaupun ini sah, tapi ini baru-baru aja dia ngelepas jomblonya dia gitu ya. Si dia ini baru-baru aja ngelepas jomblo. Ini bisa yang kayak masih meraba-raba ke pasangan sah. Jadi ini bisa yang kayak hanya berjarak sedikit aja bersama dengan pasangan sah, katakanlah pasangan pertama dan pasangan kedua. Nah kayak gitu. Nampaknya tidak jauh beda rentang waktunya. Jalan dengan yang pertama atau sah, jalan sama yang kedua atau selingkuhan. Nah jadi kalau cerita ini baru-baru aja ngelepas status jomblo si dianya ini gitu ya. Nah tentu di sini meraba-raba dulu gitu ya, tidak mau berekspektasi dulu, yang penting aku membuka diri aja dulu ke kamu. Nah misalnya ini yang dijodohkan lah, nah kayak gitu ya, tentu ini jadi sah gitu kan, jadi pasangan sah, dijodohkan masuk ke pernikahan. Nah tapi dalam pernikahan ini atau dalam hubungan inilah ya, ndak usah mari labelin apa sih jenis hubungannya, biar sesuai dengan pembacaan ini, general reading, pembacaan umum gitu kan. Nah jadi dalam hubungan bersama dengan sah ini, itu yang masih meraba dulu, pelan dulu masuknya ya, si dia ini masuk membuka diri, mencoba untuk berkolaborasi dengan sahnya, ini pelan dulu, saat kayak gitu, ndak yang terburu-buru, ndak yang tergesa-gesa. Dan juga tadi tidak mau berekspektasi macam-macam dulu, mau coba realistis aja dulu, mau coba melihat segala sesuatunya itu dengan apa adanya. Jadi nggak yang semoga aku dengan dia seperti ini, gini gitu ya. Nggak mau dulu si dia ini. Nah kita nggak mau dulu, kalau yang baru-baru ya, nggak mau dulu tuh pengorbanan habis-habisan, sedikit cicil gitu ya, dikit cicil. Nah, jangan-jangan memang chemistry-nya belum kena nih. Hubungan-hubungan baru ya, belum kena chemistry-nya.
belum jumpa gitu, belum ada letupan apapun di sini gitu ya. Jadi ya hubungan ini mungkin masih banyak kesetresannya, namanya ingin mencocokkan dua orang yang tadinya saling tidak kenal gitu ya, mau untuk berusaha satu irama itu ada tekanan-tekanan tersendiri di sana. Nah kayak gitu. Tapi ya rasa stres ya, apalagi kalau hubungan ini ternyata udah lama, makin kesini tuh makin nggak nemu bahagia kayak gitu ya. Tadinya di situ ada cinta, tapi kemudian cinta ini berangsur pupus, berangsur menghilang di sini gitu. Jadi ya dua orang yang tidak saling cinta bisa-bisa juga di sini akhirnya kehilangan respect gitu ya, memperlakukan agak kurang baik di sana. Nah, dan itu tentu saja menjadi sebab musabab the tower di sini hadir. Kesetresan, kemarahan, amukan, amarah. Entah itu diperlihatkan, diekspresikan, ataupun di situ tidak gitu. Tapi kalau mari lihat dari pasangan sahnya si dia ini, ya, dia nggak mau terjebak. Itu kalau mari lihat, dia di sini yang, wah kalau nggak cocok dengan si dia, aku berhak pergi, gitu ya. Aku bebas kok, gitu. Aku bebas di sini. Aku bebas melakukan apapun yang mau aku lakukan, dan tentu saja energi dari sahnya ini kamu juga terserah. Jadi dia di sini nggak ada yang mengikat diri lah, mengikat si dia inilah, nggak ada di sana gitu. Dan nampaknya ini sahnya ini nggak mau lagi pikiran-pikiran ruwet, ribet gitu ya, nggak mau lagi. Yang mana yang asik bagi dia, yang mana yang santai, yang mana menyenangkan, yang mana membahagiakan. Saya rasa sahnya ini akan lebih terfokus ke sana gitu. Jadi dia kayak yang, ya kadang-kadang mau juga lah galau, bimbang, ragu gitu ya. Mau juga lah kadang-kadang di sana. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya terlarut gitu ya. Datang memang perasaan itu, galau, bimbang dan segala macam, datang. Tapi dia tuh enggak mau kayak yang terlarut-larut di sana. Nah kayak kita. Dan beberapa ini bisa memang seseorang yang susah ya untuk diambil hatinya ini ya, sahnya seseorang ini ya, sahnya si dia ini, bisa itu tipe orang tuh yang susah untuk ditaklukkan hatinya, dimiliki perasaannya, itu bisa kayak yang susah banget gitu. Karena dia bisa melihat bahwa ini perasaan lo ya, ini hati, nggak bisa disembarang-sembarangkan gitu. Nggak bisa hanya sekedar diletakkan kepada siapapun yang hadir dalam hidupku. Nah, bisa dia punya prinsip kayak kita gitu ya. Jadi dia main hati-hati tentang hatinya dia. Nah kayak gitu. Nah, yang jelasnya itu aja, tak ada chemistry. Kalau mari lihat, tak ada chemistry di sini. Gitu ya. Makanya ini bisa dengan mudah ngomong bubar, putus, cerai. Bisa dengan mudah di situ. Gitu ya. Atau bisa aja nih sahnya ini dapat tahu baru-baru belakangan hari, oh ternyata dia bukan satu-satunya nih di kehidupan si dia. Oh ternyata si dia nih punya yang lain di luar sana. Nah kayak gitu ya. Ketika tahu dia bahwa si dia ini punya yang lain di luar sana, dia tentunya itu kayak yang susah untuk bisa mengerti. Dia susah untuk mau memahami. Atau mungkin dia memang nggak mau ya. Bukannya dia susah, tapi dia memang udah langsung, oh nggak bisa kayak gini. Gitu. Dia nggak bisa toleransi.
bahwa adanya perselingkuhan. Nah, kira-kira kayak gitu ya, bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh si dia ini dalam hubungan mereka. Dia gak bisa toleransi di sana. Sehingga ya akhirnya dia, oke, kamu cari bahagiamu di luar, aku pun akan cari bahagiaku di luar. Nah, yang kayak gitu. Atau ya jangan-jangan dari awal ini hubungannya jenis-jenis hubungan yang casual. Walaupun dia orang pertama datang, tapi dia maunya tuh hubungan casual. Yang dimana dia itu bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa batas dari siapapun itu. Nah, kayak gitu ya. Yang jelasnya ini dua orang yang kalau mari lihat ini mau switch gitu ya, atau kondisinya sekarang ini sudah nge-switch energi yang tadinya tuh diarahkan ke dalam hubungan ini. Nah, sekarang diputar nih, dibawa keluar dari hubungan ini. Walaupun ya mungkin beberapa butuh sekian waktu, ya mungkin tahun-tahunan gitu ya. Namun pada saat sekarang ini, aku dengan diriku itu nggak bisa ditawar-tawar. Aku dengan bahagiaku sendiri tanpa kamu membuka peluang-peluang. Happy dari mana, senang dari mana. Nah, itu ya yang menjadi gambaran hubungan mereka. Walaupun pada akhirnya taruhannya adalah hubungan ini. Ya, mungkin hubungan ini sudah tidak terlalu berarti lagi bagi sahnya si dia ini, gitu ya. Karena dia bisa kayak yang nggak ada rasa lagi kayak gitu ya. Mungkin juga ada rasa muak di sini gitu ya. Rasa yang selama mereka berhubungan ini memang jarang sekali bisa ini akan bahagia gitu ya, bisa menikmati akan kebahagiaan, susah sekali dia rasa gitu ya. Nah, makanya ini aku akan cari di tempat lain. Nah, kayak gitu. Aku akan cari dengan caraku sendiri. Nah, kayak gitu. Kalau kamu salah satu bagian yang bisa membahagiakan aku, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya nggak masalah juga. Nah, kayak gitu dia ya. Ya nggak masalah juga di situ. Karena ini dia udah kita main bebas-bebas aja. Nah, itu ya energi dari sahnya si dia ini, kita main bebas-bebas aja di sini, gitu. Aku juga nggak mau terikat banget sama kamu, gitu ya. Dia bisa dengan percaya diri, aku bisa kok nemu. Mungkin kalau aku mau punya 3, 4, 5 pria atau wanita lain, bisa-bisa aja kok, gitu ya. Jadi tujuannya dia adalah kebahagiaan batinnya dia untuk kondisi sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya si dia ini tadinya udah berharap bahwa ini adalah labuhan terakhirnya dia bersama dengan sahnya ini, tapi pasangan sahnya ini bisa berprinsip, tidak, kamu bukan labuhan terakhir, gitu ya. Aku nggak akan terhenti hanya sampai di kamu aja. Nah, bisa aja kayak gitu ya. Jadi ini bisa kayak energi ya yang berkelindan lah di sana, yang saling men-trigger lah, gitu. Yang saling men-trigger yang akhirnya ya alih-alih keharmonisan yang datang, justru ledakan-ledakan ketidaknyamanan yang lebih mencuat dalam hubungan si dia bersama dengan sahnya ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Sorry ya kalau kalian ngerasa berisik, itu suara-suara kambing. Ya Allah, mau ditunggu kapan mereka diam, nggak ngerti kita kapan dia diam ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk kepada pembacaan si dia dengan pasangan selingkuhan. Nah, si dia dengan selingkuhan. Nah, kayak gitu. Si dia dengan selingkuhan. Jadi pasangan sahnya itu kayaknya nggak sabar lagi gitu ya, nggak sabar menunggu dan menanti kapan lah aku bisa punya cinta untuk si dia ini. Makanya lah udah aku happy aja lah di luar. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke si dia bersama dengan selingkuhan. Apa kabar di sini? Oke, Queen of Wands posisinya terbalik, Two of Swords. Ya. Oke. Iya. Ini kayak ngerasa ada di atas angin ya
pasangan selingkuhannya si dia ini kayak ngerasa ada di atas angin. Nah kayak gitu. Iya, oh seneng banget ya. Seneng banget. Oke, koneksi terus menerus. Iya. Baik, di sana. Ih. Iya, iya, iya. Ini jauh lebih baik hubungannya ya. Walaupun kalau dikatakan di sini tulus-tulus banget, ya enggak juga ya. Stresnya pun ya tetap ada di sini. Kalau ini Mari rasa tuh kayak yang cinta-cintaan di sini nampaknya enggak ada ya. Ini banyak dramanya dalam hubungan ini, gitu. Banyak dramanya. Apa yang diberi di sini belum tentu itu pemberian yang tulus. Apa yang diucapkan belum tentu itu ucapan yang memang senyatanya nyata, gitu ya. Nah, di sana. Tapi yang jelasnya ada koneksi yang bahagia di antara si dia dengan selingkuhan. Kayak si dia ini ya. Si dia ini yang mengizinkan ya. Ini beberapa bisa si dia ini yang datang ngegoda si selingkuhan. Nah, dia yang datang menggoda ya, bawa energi-energi yang membahagiakan, membawa energi yang menyenangkan. Nah, kayak gitu. Dan si dia ini bisa lihat, oh ada kok benefitnya, gitu ya. Ada kok keuntungan kalau si dia ini hadir di hidupku. Ya udahlah, kasih akses, buka akses. Gitu ya, membuka akses dianya di sini. Diizinkannya welcome to my life. Gitunya tuh bahasa Inggrisnya, entahlah ya. Jadi selamat datang ke hidupku, welcome, selamat datang. Nah, yang kayak gitu, ya. Jadi ya menikmatilah di sini, menikmati. Nah, yang si dia ini juga seneng banget bisa ketemu dengan selingkuhan tuh, seneng banget. Hidup dia jadi bergairah, dia jadi bersemangat. Dia gembira di situ ya, dia ngerasa happy, dia mampu bersenang-senang di sini, dia kayak yang ngerasa hidup lagi kayak gitu ya. Ada gairah-gairah tertentu di sini. Jadi orang ini, si selingkuhan ini nampak mempesona, si selingkuhan ini tampak itu menarik banget, menggoda banget. Nah kayak gitu ya. Interaksi mereka berdua dalam komunikasi ataupun dalam ya bagaimana lah itu ya, semua koneksi-koneksi itu dilihat oleh si dia ini sebagai sebuah koneksi yang wah kayak gitu ya, bikin happy sekali. Nah kayak gitu, bikin seneng sekali, kayak dia ngerasa bisa dia tuh jadi muda kembali ketika bertemu dengan selingkuhannya. Muda lagi, jiwa mudanya itu keluar lagi, walaupun usia dia sudah kepala 4 kah, kepala 5 kah gitu ya, tetapi dia tidak bisa menolak pesona dari seseorang ini. Jadi kepengen kayak ngebahagiain juga nih gitu ya, ngerasa kayak yang namanya orang lagi seneng ya, apapun bisa dikasih ya, bisa dia beri gitu, namanya lagi happy gitu kan, rasa suka di situ timbul gitu ya. Ada letupan-letupan gairah yang si dia ini rasakan ketika ketemu dengan atau menjalin hubungan dengan selingkuhannya ini. Gitu ya. Ada gairah-gairah di situ yang membuncah. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi ini kayak pepet habis. Gitu. Ini pepet habis di sini, ya. Si dia ini. Gitu lah. Pepet habis. Jadi dari orang ini, dia justru kayak yang mungkin energinya dia kepada selingkuhan tuh jauh lebih banyak ya daripada energi dia, si dia ini dengan pasangan sah. Ini nampaknya lebih banyak kepada selingkuhan di sini. Pengen ketemu, pengen intens ngobrol. Nah kayak gitu ya. Pengen lebih dekat gitu. Pengen jadi pasangan. Nah, jangan-jangan ini bisa dijadikan salah satu sebagai opsi meninggalkan pasangan sah demi bisa dengan selingkuhan. Itu bisa ya, orang ini jadi opsi kebahagiaan masa depan. Nah kayak gitu. Yang pastinya selingkuhan ini layak untuk dipertimbangkan
sebagai pendamping. Nah, kayak gitu, layak dipertimbangkan sebagai pendamping atau setidaknya sebagai seseorang tuh teman happyku, teman seneng-senengku. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa si dia ini kondisinya agak-agak mabuk kepayang gitu ya. Tapi mabuk kepayangnya ini ndak yang bego-bego banget kayak gitu ya. Nampaknya ndak juga. Karena dia ada ya sifat maskulinnya itu masih belum jatuh gitu ya, terombang-ambing oleh perasaan itu kayaknya masih belum. Jadi semua itu hubungan dia bersama dengan selingkuhannya itu ini masih kayak di bawah kontrolnya dia. Nah, kayak gitu, suka-suka, seneng-seneng kayak gitu, tapi dia masih kayak bisa mengkontrol diri dia sendiri di sini gitu ya. Jadi bukan berarti selingkuhannya ini minta apa dikabulin, selingkuhan ini menyuruh apa dia iyain. Mari rasa enggak juga kayak gitu ya. Apalagi kalau ternyata si dia ini laki-laki gitu ya, dia akan berlaku selayaknya tuh laki-laki. Nah gitu. Apalagi kalau dia ini gaya-gayanya tuh patriarkal. Aduh, sorry banget ya, ribut sekali. Apalagi kalau dia ini penganutnya tuh patriarkal, laki-laki tuh yang ada di yang pegang kontrol gitu ya. Tapi walaupun dia patriarkal, menganut paham patriarkal di sini, kuno kayak gitu ya, model-model gaya-gaya lama bahwa laki-laki itu harus dihargai, dihormati dan segala macam, laki-laki itu ada di atas perempuan gitu ya. Posisinya tentu saja posisi makom, apa sih, marwah, apa itu namanya ya, level-level itu kan di Asia kan kayak gitu ya. Oh, laki-laki di atas perempuan, perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Yang kalau paham-paham kayak gitu ini si dia ini, ya dia tetap akan kontrol gitu ya. Dia tetap akan ada berusaha untuk kamu tuh harus respect sama aku, kamu tuh harus hormat sama aku. Ada kayak gitu. Seneng bisa seneng, tapi sikap kelaki-lakian itu tidak hilang dari si dia ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak menganggap bahwa orang ini adalah, selingkuhan ini adalah memang pasangan yang dia miliki, itu kelihatan jelas banget. Nah, sementara selingkuhannya ini kalau mari lihat, iya, dia kayak ngerasa puas ya dalam hubungan mereka. Mungkin ini hubungannya sudah bertahun-tahun, atau misalnya ini hubungan yang masih baru-baru gitu ya. Tapi dia kayak ngerasa oke, iya, orang ini banyak memberikan hasil kepadaku gitu ya. Atau ketika aku juga memberi ke dia juga berikan ke aku. Jadi ada kenyamanan di sini. Ada kenyamanan walaupun memang ada juga kebosanan. Nah, kayak gitu ya. Tapi oke lah, rasa bosan ini bisa teratasi atau bisa terbayarkan dengan apa yang bisa dia terima dari si dia ini ya. Selingkuhan ini bisa apa tuh namanya, rasa kebosanan dan segala apa tuh macam-macam di situ ya, itu bisa terobati dari apa yang bisa dia dapatkan dari si dia ini gitu ya. Aduh, dia pelan-pelan dengarkan ini ya. Jadi si selingkuhan gitu ya, itu kayak ngerasa puas banget sampai sekarang ini gitu ya, puas banget. Bisa dapat ini, bisa dapat itu, barangkali ya. Bisa dapat cinta, bisa dapat kasih, bisa dapat uang, bisa dapat apa aja lah kayak gitu. Bisa dapat di sana. Nah, gitu. Nah, namun ini belum tentu di sini ini sebenarnya cinta. Di antara keduanya belum tentu bisa cinta. Hanya seneng aja, hanya suka aja. Bisa kayak nganggap ada simbiosis mutualisme di sini, ada energi saling menguntungkan di sini. Makanya hubungan ini nampak mari tuh bisa tetap jalan. Nah, kayak gitu ya. Tapi si selingkuhan ini pun nampaknya dia tahu ya, ini ke depannya bagaimana nih hubungannya. Gitu. Nampaknya dia tahu di situ bagaimana ini nanti ke depannya. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi dia bisa di sini sesungguhnya tuh nggak terlalu masuk gitu. Maksudnya gini,
apa dibilang ya bahasanya, ini beberapa hubungan itu ditutup-tutupi gitu ya, main belakang. Ini beberapa. Jadi tidak semua orang dalam kehidupannya si selingkuhan ini tahu bahwa dia sedang berselingkuh dengan si dia. Nah yang Kak Agatha, ini bisa kayak yang hati-hati nanti ya. Ini si selingkuhan ini bisa tuh nanti satu-satu berbalik ini keadaan. Gitu. Bisa nanti ini berbalik keadaan. Gitu ya. Karena ini kayak dia ngerasa ada di atas angin ini sekarang. Tapi namanya angin ya. Angin ini kan dia, gambarkanlah sendiri angin itu kayak gimana. Seolah-olah saja dia bisa dalam hubungan ini selamanya. Padahal di sini tidak. Energi yang mari tangkap sekarang ini tuh nampaknya itu enggak. Hubungan ini hanya kayak stuck sampai sebegini-begini aja. Dan nampaknya di sini bisa kayak menganggap bahwa aku cinta sama dia. Gitu ya. Aku cinta sama dia. Nah, beberapa di sini bisa nih si selingkuhan ini nyuruh si dia ini untuk pisah. Atau setidaknya kamu tuh harus memperlakukan aku lebih baik daripada sahmu. Aku harus lebih diprioritaskan di sini. Nah, kayak gitu. Ini bisa kayak energi-energi pembangkang. Ini ya. Maksudnya energi yang ndak selalu mau manutan. Ini ya, si selingkuhannya ini. Ndak mau manutan, ndak yang selalu iya aja. Gitu ya. Ndak selalu mau. Ada juga ini banyak kata tidaknya kepada si dia ini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mari katakan ya, ini mana tahu ada si selingkuhan yang sedang melihat video ini. Kamu memang jangan terlalu banyak bermanifestasi dalam hubungan kamu bersama dengan si dia. Kalau ternyata kamu yang lebih banyak memberi kepada si dia ini, stop pemberian-pemberian kamu. Gitu ya. Karena ini belum tentu hubungannya tuh akan membuat kamu tuh bahagia. Bisa nanti dengan hubungan perselingkuhan bersama si dia ini, ya, kamu dijadikan si dia ini sebagai pasangan selingkuhan, bisa ini nanti akan menyebabkan penderitaan bagi kamu. Sekarang mungkin kamu ngerasa happy, tapi nanti dalam waktu dekat, ya katakanlah tahun depan, bisa aja nanti kamu akan melihat ada perubahan yang terjadi di sini, gitu ya. Karena kalau mari katakan ini tidak yang respect di sini ya. Si dia ini bisa aja sebenarnya tuh nggak respect sama kamu. Kalau kamu pun tidak respect kepada si dia, nah kayak gitu ya, kayak gitulah energinya. Karena kamu tuh tetap akan dijadikan salah satu aja, salah satu pilihan, itu maksudnya mari. Gitu ya, kamu tetap hanya akan dijadikan salah satu opsi aja untuk tempat si dia ini bisa bahagia gitu. Jadi nikmati aja seadanya, berikan seadanya juga. Nah kayak gitu ya, jangan terlena, jangan terlalu terlena di sini. Nah kayak gitu ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.